Frits, Frankie, lagi ngapain Frank? Ini lagi ngeliatin apa keliling bumi. Kok bisa ya 40.000 kilometer ini ada orang yang bisa ngitung, Boh? Ada, teman kita bisa ngitung. Siapa tuh? Agung. Agung yang itu tuh. Iya, yang itu. Iya. Nanti coba aku telepon nih orangnya. Bisa dia kalau masalah perhitungan gini. Coba. Penasaran nih, kok bisa ya? 40.000 pakai tangan apa gimana? Halo, Gung. Sini Gung, ke lab. Ada yang harus kita omongin, masalah perhitungan. Oke. Hati-hati Gung. Yuk, mau kesini dia. Tungguin aja orangnya. Oke. Lah, Didi. Lah iya Didi. Sini Di. Nimbrung Di. Katanya ada info penting tuh. Oh iya, tadi ada apa nelpon ya? Ini tadi Frankie nyari keliling bumi itu di Google sekitar 40.000 sekian kilometer. Nah, kita mau tahu nih kira-kira perhitungan dari apa menghitung keliling bumi itu gimana ya? Gini aja tak pakai jengkal. Bisa Di itu Di. Setahun tapi. Bukan kayak gitu, Di. Nah, jadi dulu itu ada sejarahnya. Nah, jadi dulu itu ada seorang ilmuwan Yunani kuno, itu bernama Eratosthenes. Nah, itu bertepatan pada waktu 240 sebelum Masehi. Itu di Mesir. Nah, beliau itu merupakan salah satu tokoh yang pertama kali bisa menghitung keliling bumi. Dan beliau hanya bermodalkan sebuah tongkat saja dan bayangan yang dihasilkan oleh sinar matahari. Sehingga diperoleh keliling bumi itu sekitar 40.000 kilometer. Mau tahu perhitungan lebih lanjutnya? Boleh. Ayo. Oke, sekarang kita akan melanjutkan perhitungannya. Bagaimana Eratosthenes ini bisa mengetahui keliling bumi itu sekitar 40.000 kilometer. Nah, pada saat itu Eratosthenes itu sedang berada di Alexandria, tepatnya pada sekitar tanggal 21 Juni, itu pada musim panas. Nah, di sini Eratosthenes itu berasumsi bahwa bumi itu berbentuk bulat. Nah, misalkan di sini adalah permukaan buminya. Kemudian Eratosthenes sedang berada di kota Alexandria. Nah, pada saat itu juga Eratosthenes mengetahui bahwa pancaran atau sinar matahari yang tertuju pada kota Shina atau sekarang disebut sebagai Aswan itu tegak lurus. Hal itu dibuktikan oleh tidak adanya bayangan yang terbentuk, yaitu sumur-sumur yang berada di kota Shina itu tidak membentuk bayangan pada dasarnya. Sehingga disimpulkan pancaran sinar matahari ke kota Shina itu tegak lurus. Sehingga jika digambarkan kurang lebih akan menjadi seperti ini. Misalkan di sini adalah kota Shina. Kemudian pancaran sinar matahari ke Shina itu adalah tegak lurus. Kemudian di sini adalah pancaran ke kota Alexandria, pancaran matahari ke kota Alexandria. Nah, misalkan pancaran sinar matahari ke kota Shina itu sebagai garis L dan pancaran matahari ke kota Alexandria itu adalah garis K. Yang mana kedua garis ini L dan K itu sejajar. Nah, sekarang kita lanjut ke perhitungannya, yaitu mencari sudutnya. Nah, pada saat di Alexandria, Eratosthenes itu menegakkan sebuah tongkat. Nah, misalkan di sini adalah tongkatnya. Nah, ternyata dari tongkat tersebut itu membentuk bayangan. Nah, membentuk bayangan yang diakibatkan oleh sinar matahari. Nah, kemudian di sini Eratosthenes mengukur besarnya sudut menggunakan prinsip trigonometri, yaitu
tangan alfa sama dengan panjang bayangan berbanding dengan panjang tongkat. Nah, sehingga diperoleh bahwa sudut alfanya ini itu sebesar 7,2 derajat. Tepatnya sudut alfanya berada di sini. Nah, sekarang bagaimana Eratosthenes itu mengetahui keliling bumi? Nah, ini ada hubungannya dengan pusat atau inti bumi. Nah, dikarenakan Eratosthenes ini berasumsi bahwa bumi itu berbentuk bulat, maka di sini kita asumsikan bahwa adalah titik pusat dari suatu lingkaran. Nah, kemudian kita tarik garis lurus yang pancaran sinar matahari ke sini menuju titik pusat bumi. Kemudian kita tarik garis lurus dari titik pusat bumi ke Alexandria, tepatnya di tongkat yang sudah ditegakkan oleh Eratosthenes. Nah, misalkan sudut atau besar sudut yang dibentuk oleh jarak Alexandria ke China itu sebagai sudut beta. Nah, kemudian di sini kita tarik garis lurus, yaitu garis K, yang mana garis K ini adalah pancaran sinar matahari ke Alexandria. Nah, di sini diketahui bahwa perpanjangan garis L dan perpanjangan garis K itu sejajar. Yang mengakibatkan sudut beta dan sudut alfa ini sama, atau dalam konsepnya itu adalah sudut dalam berseberangan. Sehingga sudut beta itu besarnya adalah 7,2 derajat. Nah, sekarang sudah diketahui bahwa besarnya sudut 7,2 derajat ini itu merupakan akan membentuk jarak China ke Alexandria. Nah, kemudian Eratosthenes itu mengetahui sebuah informasi bahwa jarak China ke Alexandria itu sekitar 5.000 stadion, atau dalam konversi ke kilometer itu sekitar 800 kilometer. Nah, sekarang kita akan mencari keliling bumi dengan konsep perbandingan. Nah, dalam suatu lingkaran, derajat penuh dari lingkaran itu adalah 360 derajat. Sehingga dengan konsep perbandingan diperoleh bahwa jarak misalkan S adalah China ke Alexandria berbanding dengan keliling bumi. Itu sama dengan besarnya sudut yang dibentuk, yaitu adalah 7,2 derajat dibagi dengan 360 derajat. Nah, dari sini diketahui bahwa keliling bumi itu sama dengan jarak China ke Alexandria, yaitu 800 km. Itu dikali dengan 360
dibagi dengan 7,2 derajat atau sebesar 50. Sehingga diketahui bahwa keliling bumi itu sekitar 40.000 km. Nah, dalam perhitungan ini masih perhitungan aproksimasi, yang mana secara kita lihat di informasi-informasi yang diperoleh dari Google, itu keliling bumi adalah 40.075 km. Nah, sehingga galat mutlaknya, aproksimasi yang kita hitung dari perhitungan Eratosthenes itu adalah 75 km. Jadi untuk perhitungan aproksimasi dari Eratosthenes ini dan perhitungan yang sekarang itu adalah 40.075 km, maka selisih galat mutlaknya itu adalah 75 km. Jadi sekian untuk perhitungan ide dari Eratosthenes ini, sehingga diketahui bahwa keliling bumi itu sekitar 40.000 km. Kemudian akan dilanjutkan perhitungan secara komputasi numeriknya. Terima kasih. Baik, kali ini kita akan mensimulasikan hasil perhitungan tadi menggunakan software yaitu MATLAB. Jadi, setelah perhitungan yang telah dilakukan itu, didapatkan bahwa jarak perkiraan dari antara kota Shine dan Alexandria didapatkan 800 km. Lalu, sudut Alexandria itu didapatkan 7,2 derajat. Nah, itu didapatkan berdasarkan dari konsep tangen theta, yang dimana panjang bayangan dibagi dengan panjang tongkat, sehingga nilai yang didapatkan itu tetanya adalah 7,2. Dan untuk selanjutnya, kenapa kita meletakkan theta sama dengan sudut yang berada di Alexandria? Karena posisi matahari itu pada dua kota Shine dan Alexandria itu bila ditarik garisnya seperti perhitungan yang sebelumnya, itu membentuk garis yang sejajar kota Shine dengan inti bumi, dan jika ditarik lagi dari inti bumi menuju ke kota Alexandria, itu akan membentuk garis yang lurus dan sejajar, dan sehingga di sudutnya itu membentuk sudut yang berseberangan sehingga bernilai sama. Selanjutnya, untuk aproksimasi keliling bumi, kita menggunakan 360 dibagi dengan theta yang tadi yaitu bernilai 7,2, lalu dikali dengan jarak, perkiraan jarak dari kota Shine dan Alexandria. Untuk selanjutnya, untuk menghitung keliling bumi yang sebenarnya, itu kita dari search on Google, dan itu didapatkan sekitar 40.075 km. Dan untuk yang selanjutnya, kita menghitung galat relatifnya. Untuk rumus galat relatifnya, itu yaitu absolut dari keliling bumi dikurang dengan keliling bumi yang sebenarnya, lalu dibagi dengan keliling bumi sebenarnya, dikali dengan 100. Nah, selanjutnya kita menghitung galat mutlak. Galat mutlaknya ini, kita menggunakan rumus absolut keliling bumi dikurangi dengan keliling bumi yang sebenarnya. Maka di sini kita dapat menghasilkan sebagai berikut hasilnya. Nah, dari yang kita ketahui bahwa keliling bumi yang diaproksimasi itu adalah 40.000 km. Dan keliling bumi yang sebenarnya berdasarkan search on Google itu didapatkan adalah 40.075 km. Dan galat mutlaknya, maka keliling bumi yang sebenarnya dikurangi dengan keliling bumi yang diaproksimasi, dan itu bersifat absolut, maka didapatkan 75 km. Untuk ke galat relatifnya, kita menggunakan rumus yang sebelumnya, yaitu absolut dari keliling bumi dikurang keliling bumi yang sebenarnya dibagi dengan keliling bumi sebenarnya dikali 100, maka
galat relatifnya didapat 0,19%. Jadi perhitungan dari Eratosthenes ini menghasilkan galat yang cukup kecil, sehingga mungkin bisa dibilang mendekati nilai yang sebenarnya. Cukup dari saya, terima kasih. Nah, jadi kayak gitu perhitungannya kenapa keliling bumi itu bisa diperoleh sekitar 40.000 km. Oh, ternyata bumi luas juga ya. Jadi makanya kamu masih mau ngitung pakai jengkal tadi, Di? Iya, Enggak kan? bumi seluas itu, kamu masih stuck di satu orang.